Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Walaupun pembunuhnya itu ada di dalam organisasi polisi, polisi tidak akan pernah runtuh. Kepolisian menyampaikan apa adanya, itu tidak akan meruntuhkan polisi. Tapi disitulah polisi akan bersinar ketika dia bisa menyatakan, aku salah, ada kesalahan. Dan itu bukan dia runtuh, tapi dia akan semakin bersinar. Itulah yang dari awal saya bilang, Pak. Sesuatu yang tidak seperti biasanya, itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Oke. Dari awal saya sudah bilang itu. Iya, iya. Kali ini polisi beda, tampil beda dengan sebelum-sebelumnya. Nah, ada lagi Pak Ponto ya, alat-alat bukti selain senjata. Menurut Bapak, apa alat-alat bukti yang signifikan selain senjata? Ya, bukan barang bukti ya, barbuk ya, barang bukti selain senjata yang menurut Bapak signifikan untuk diketahui. Kelongsong sama proyektil. Oke. Dua itu temannya si pistol nanti. Iya. Itu temannya itu. Karena, nah ini sebenarnya pemilik senjata itu nggak usah takut. Karena belum tentu senjata pemilik senjata peluru itu keluar dari senjata itu. Oke. Itu belum tentu. Sambil minum Pak. Ya. Bapak nggak minum-minum. Jadi kan sepertinya ada ketakutan itu kan. Iya. Itu belum tentu tapi paling tidak sudah tahu pemilik. Iya. Nah, disitulah tugasnya si scientific ini untuk membuktikan bahwa peluru atau proyektil yang ditemukan itu keluar dari senjata itu, lalu peluru itu yang masuk cocok dengan lubang yang ada di badan korban itu. Oke. Nah, disitulah dia harus bagaimana menyambung. Oke. Jadi walaupun sudah ada namanya, bisa saja pistol nomor 0007 diambil, dicuri dari gudang, diambil siapa, dikasih. Nah, itu kan bisa. Tapi yang jelas nomornya aja dulu ada kan. Yang penting jelas itu. Itu dulu untuk melangkah. Kalau enggak itu enggak bisa melangkah. Kita akan melangkah dalam kegelapan. Ada soal lain Pak yang juga barangkali Bapak enggak singgung. Bagaimana soal alat komunikasi? Kalau alat komunikasi kan itu susah dipercaya juga. Oke. Bisa itu memerlukan orang lain yang meyakinkan dulu ya. Iya. Alat komunikasi paling hanya bisa tahu posisinya di mana saat itu. Iya. Nomor ini apakah nomor ini? Tapi percakapan WA kemudian ini kan bisa diambil. Oh, Pak. itu bisa. Nah, sampai sekarang kan kita tidak tahu apa yang. Iya. Nah, kalau itu nanti kalau diambil tuh bisa digabung. Ya, provider kalaupun sudah dihapus misalkan di situ, ini provider kan bisa diminta. Nah, provider tuh bisa diminta. Iya. Posisi terakhir di mana dia tahu itu. Iya. Posisi nomor sekian itu di mana aja. Itu bisa tahu sepanjang nomor itu dipegang oleh orangnya maksudnya. Karena sampai sekarang kita nggak tahu juga nih beritanya di mana nomor HP kan ada 3 tuh. Ya. Nomor HP dari Brigadir J ini dia punya 3 handphone dengan 4 nomor. Nah itu sampai sekarang kita nggak tahu tuh. Jadi kalau itu memang itu kalau bagi aku pendukung karena dia hanya apa yang dia bicarakan, apa yang dia ceritain, petunjuk. Apa yang itu. Nah. Tanpa itu pun kalau ada ini itu kan jalan. Iya. Kan dari dulu orang mati nggak ada handphone, Pak. Orang mati kan dari zaman dulu. Oke. Jadi kita back to basic aja lah. Oke. Back to basic paling mendasar itu dia. Kan itu. Ini ada yang bertanya dari Desi ini. Coba tanyakan hal yang sepele tapi hal yang dianggap sepele dalam kasus ini tapi krusial sesungguhnya. Apa Pak misalnya? Mungkin ini dilewatin, nggak diingatkan, tapi sebenarnya krusial menentukan. Yang sekarang? Iya, dalam kasus ini. Iya, kalau saya dari awal kan menyingkap tabir lewat riwayat senjata. Iya, registrasi tadi ya.
Karena sekarang sudah saya gelap. dengar cuma Pak Ponto yang ngomong begitu, yang Iya, lain gelap, Pak, gelap. Yang lainnya nggak ngomong soal registrasi kepemilikan senjata ya. Gelap sekarang. Kita hanya itu salah satu-satunya jalan untuk menelusuri jalan gelap ini. Oke. Karena Itu. dulu waktu dalam kasus KM50 juga Pak, kan ada senjata yang disita. Tapi dari senjata yang disita itu kita tidak pernah tahu itu pemiliknya siapa. Nah, ya itu. Karena harusnya ada registrasi Harus ya. ada registrasi. Tapi belakangan dibilang itu senjata rakitan. Awalnya senjata asli waktu press conference, tapi dibilang senjata rakitan. Ya sudahlah. Nah, ini kan sejak awal sudah dibilang Glock. Nah, Iya, Glock. ini Glock Pak, golok. Lebih sulit cari golok loh Pak daripada cari Glock. Iya, karena golok tidak terregistrasi. Nah, itu dia. Gitu. Maksudnya pemilik golok daripada pemilik Glock, lebih, ya kan? lebih sulit pemilik Iya. golok. Pemilik Glock gampang. Oke. Nah itu yang krusial ini kenapa kok susah? Padahal sejak awal itu gagah berani sekali Kapolres itu bicara waktu itu, iya kan? Bukan Glock itu kata Bapak senjata raja-raja itu. Iya, kalau di BAIS saya sendiri yang pakai waktu itu. Oh, di BAIS cuma Bapak yang pakai. Itu berapa peluru Pak Glock? 17. 17 peluru segede mana Pak? 9 mili besar Pak, kelingking ini. Oh, sebesar kelingking ya. Jadi sekelingking. kalau dia ditembak dari besar. kepala ya wajar aja hidung tembus gitu ya, hancur ya. Nah tapi kalau di polisi katanya ajudan sudah pakai. Ya bagus lah kalau ajudan juga pakai. Oke. Kan begitu katanya. Itu Nah, Glock itu berapa Pak harganya Pak kalau sekarang nggak kira-kira? tahu sekarang. Kalau saya kan tinggal pakai nggak pernah beli. Tapi dulu berapa dulu kira-kira? Nggak tahu Pak. Karena saya bukan bagian logistik Enggak, beli-beli maksudnya itu. around sekitar untuk bayangan bahwa Nggak senjata itu punya saya harga. nggak punya bayangan itu. Nggak punya harga. bayangan Nggak ya. punya. Oke. Karena tidak pernah jual beli Senjata. barang begituan. Ya tapi kan kalau misalnya kita lihat kamera nih, kan kita Nggak punya. menafsir, wah ini kira-kira belasan juta, puluhan juta, tapi nggak bisa ya? Nggak bisa karena nggak Oke. pernah berkecimpung langsung dengan Dengan jual beli ya, senjata. jual beli senjata Oke. itu. Jadi sangat jauh. Bukannya kalau Bapak pegang senjata, Bapak tanya ke toko gini berapa harganya, enggak ya? Kalau kita tanya nih kalau saya nembak bunyi enggak ini? Kan Oke. gitu. Oke. Dibilang ada 120 jutaan, Pak. Nggak tahu saya Pak, susah. Enggak, ini ada yang bilang. Ya mungkin Pak, jadi karena itu variabelnya kan banyak, ada bisa otomatis, Iya. ada bisa semi, ada itu tergantung kalau di komputer itu ada customize lah, kalau customize tambah mahal lagi. Oke, tapi dibilang 120 juta. Ya, Mahal lah Glock ya. Jadi bagaimana mungkin seorang Barada punya Glock? Nah makanya saya bilang sudah. Ya lagi-lagi ini opini ya, tapi kan Opini, kita kalau saya bilang, ya sudah opini lah. kan juga harus didasarkan Kita kepada logika. tidak usah kan? perbincangkan itu Iya. punya siapa, tapi namanya Nama yang tertulis siapa? itu siapa. Iya, Glocknya itu ya. Itu. Gitu. Dan Itu bukan dia. golok ini pasti Glock ya. Nah. Gitu. Pak Soleman banyak sekali orang yang nanya terus ya kan. Nah, Bang Rep, coba tanya Pak Ponto, apakah beliau saat ini punya senjata api? Punya, Punya ya. Dan tentu terregister Pak ya. terregister, Pistol atau apa Pak? pistol. Pistol ya, gitu. Saya aja punya senjata api ya kan. Tapi bukan senjata api, senjata angin. Terregister. Kalau senjata angin itu untuk nembak burung. Tapi lumayan juga kalau dalam keadaan kepepet kan. Senjata angin gitu ya. Apalagi ya? Ada bilang konferensi pers sering berubah-ubah, kesannya panik. Nah itu Jadi gini, mungkin ini terakhir pertanyaan. Kan ini ada fakta delay ya. Ya, jadi kita mau dari fakta, Pak. Ya. Tapi dari fakta itu tentu Bapak harus bicara pendapat akhirnya kan. Ya, ya. Karena kalau semua tahu Bapak fakta semua, kita harus ya namanya kita penyidik ya kan. Ya. Kadang-kadang penyidik pun juga kadang-kadang belum tentu baru tahu. menurut kita seperti apa, kan Iya. gitu. Ya. Nah, saya ingin memulai dari fakta, Pak. Kejadiannya tanggal 8 Juli dan no dispute. Nggak ada Iya. dispute itu. Itu kan orang mati itu tanggal 8 Juli itu nggak ada dispute itu. Yang masih ada dispute adalah locus delictinya sama tempus delictinya. Iya. Itu pun exactly jam berapanya, bukan Iya. hari apanya. Tapi baru diumumkan 3 hari kemudian oleh Karo Penmas, ya kan, bersama press conference dan bersama Kapolres Jakarta Selatan. Ada 3 hari delay ini. Pendapat Bapak apa? Itulah yang dari awal saya bilang, Pak. Sesuatu yang tidak seperti biasanya itu artinya ada sesuatu yang disembunyikan. Oke. Dari awal saya sudah bilang itu. Iya, iya. Kali ini polisi beda, tampil beda dengan sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita intelijen ini kan melihat konsistensi. Ketika ada perubahan dari konsistensi dari biasanya, kita langsung curiga. What's wrong?
Nah, dengan ini orang mati itu 1 detik kemudian dilaporkan kok ini orang mati. Apalagi dinas. Iya. Ya kan? Apalagi matinya Apapun pokoknya dinas mati itu pertanggungjawaban perwira jaga hari itu, rumah sakit hari itu, semua itu langsung ini telah mati hari ini. Kalau 3 hari di otak intelijen itu langsung muncul what's wrong. Oke, what's Itu wrong, otomatis ya? kali itu. Karena dapat dia di luar dari kebiasaan. Sekarang Gitu. tanya logikanya, Pak. Walaupun saya tahu jawabannya, tapi kan publik pengen kepastian. Logikanya kenapa kalau ada orang mati seperti itu harus diumumkan as soon as possible? Karena hanya orang mati dari agama saja. Iya. Kan harus segera dikuburkan. I see. Kalau dia beragama Islam. Iya. Kan itu. Pengumuman kemana-mana. Dan selama ini begitu orang mati itu paling lama 1 detik itu sudah. Apalagi zaman ada ini sekarang. Iya. Tidak pernah ada tertunda. Karena selalu orang tanya, begitu dikasih tahu pertanyaannya kapan matinya. Lantaran apa? Nah, ya kan lalu itu normatif, Iya kan. Sehingga begitu 3 hari, loh 3 hari yang lalu, kok 3 hari yang lalu ya? Oke. Kok saya nggak tahu ya? Kok ini nggak tahu ya? Nah, Oke. Even dalam keadaan normal pun, mati normal pun harus segera dikasih tahu. Apalagi itu mati tidak apapun mati dalam normal pun itu begitu mati langsung diumumkan. diumumkan. Dan itu biasanya betul-betul as soon as As possible. soon as possible. Gitu. Begitu 3 hari langsung what's wrong. Oke. Itu otomatis. Oke. Makanya sejak awal saya bilang ini kalau something wrong berarti ada satu yang wrong kan? Iya. Ya ini yang menjadi wrong-wrongan. Something wrong become wrong-wrongan ya. Iya, menjadi wrong-wrongan akhirnya kan. Oke, Mbak. Ngerong-rong kepada siapa saja. Iya, oke. Kan itu. Mantap Pak Ponto pakai iPhone loh, maksudnya apa? Luar biasa dapat iklan gratis ya. Oke, ini penyidik Polri cutikan dulu ini ya aspirasi yang ya kalau kita bacakan semua ya memang makin tadi opini makin berkembang kemana-mana, dugaan makin jelas, makin gak karu-karuan ya. Tebak-tebakan makin jelas. Ya karena itu coba Bapak memberikan closing statement, Pak. Nah, kebetulan juga sudah asar, Pak. Oke, Silakan. jadi bagi saya katanya kebetulan Pak Refli juga saya lihat ini doktor, sarjana hukum, master hukum ilmu. Jadi walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Walaupun pembunuhnya itu ada di dalam organisasi polisi, polisi tidak akan pernah runtuh. Kepolisian menyampaikan apa adanya, itu tidak akan meruntuhkan polisi. Tapi disitulah polisi akan bersinar ketika dia bisa menyatakan aku salah, ada kesalahan, dan itu bukan dia runtuh, tapi dia akan semakin bersinar. Karena itu polisi kita bersama. Oke. Itulah.